Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini mari bersama-sama di Minggu Paskah yang ketiga, kita akan menghayati firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur atas berkat Tuhan hari demi hari yang kami lalui dan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kembali saat ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami bersama dengan keluarga kami untuk kami menghayati sabda firman-Mu di Minggu Paskah yang ketiga. Kami memohon berkat dan pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah bangkit dan hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, tetapi saya akan membacakan nats dari ayat 21 dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 33. Yang demikian firman Tuhan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kita sambung ayat 31 sampai dengan 33. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan menghayati firman Tuhan dengan tema dibangkitkan untuk berkarya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salah satu peristiwa yang cenderung membuat seseorang merasa kecewa, merasa kehilangan pengharapan adalah ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Maka yang terjadi ketika hal itu muncul adalah mengeluarkan kata-kata penyesalan. Kata-kata yang dalam hatinya itu membuat dirinya merasa putus asa, dan kata-kata itu yang muncul adalah dengan mengatakan, "Padahal aku itu sudah merancang nanti kalau Paskah akan liburan ke sana. Padahal aku sudah memprediksi kalau hari ini menjelang hari-hari raya omsetku itu semakin naik. Padahal aku sudah merancang, sudah beli baju baru untuk Paskahan, dan padahal yang lainnya." Jika hanya penyesalan yang menjadi fokus, maka itu menjadi tidak berguna bagi hidup kita. Malah akan membuat kita semakin tidak bersemangat atau ngelukruk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak,
Kleopas dan temannya juga mengalami bagaimana mereka merasakan kekecewaan. Mereka merasakan duka yang menyelimuti hatinya karena apa yang mereka harapkan, apa yang mereka impikan itu tidak sesuai. Bahkan seperti tadi dikatakan bahwa realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita melihat kekecewaan Kleopas dan teman-temannya di ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Rasa kecewa yang muncul dalam hati Kleopas dan teman-temannya karena mereka berharap bahwa Tuhan Yesus itu akan membebaskan bangsa Israel dengan konteks duniawi. Pembebasan dari pemerintahan Romawi. Nah, itulah harapan mereka, itulah apa yang menjadi ekspektasi mereka. Tetapi realitanya adalah tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, bahwa kehadiran Kristus itu untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dan mereka juga semakin kecewa ketika mendengar kesaksian para perempuan tentang kebangkitan Kristus. Sudah 3 hari lebih mereka tidak menemukan apa yang menjadi harapan mereka, impian mereka. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi harapannya, kemudian mereka kembali menuju ke Emmaus. Dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Tetapi di tengah perjalanan mereka menyatakan kekesalan, kekecewaan mereka. Di situ pula Tuhan Yesus hadir bersama dengan mereka. Tuhan Yesus hadir bersama dengan mereka, menceritakan, mengajar, karena mereka tidak tahu apa maksud kehadiran Kristus datang, mati, dan bangkit. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan pengajaran. Tetapi Kleopas dan temannya tidak menyadari bahwa yang ada bersama dengan mereka, yang sedang berbincang dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Kita melihat di ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-33. Kekecewaan mereka hilang ketika mereka menyadari dan mengenal kalau seseorang yang dianggapnya itu orang asing itu adalah Tuhan Yesus. Mata mereka terbuka dan mereka mengenal Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melakukan tindakan mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Tindakan Tuhan Yesus itu membuatnya sadar dan membuat kekecewaan yang ada di dalam dirinya itu berubah menjadi sukacita yang luar biasa. Bahwa mereka menyadari Tuhan Yesus memang sudah bangkit. Mereka membuktikan sendiri dengan pengalamannya. Hatinya berkobar-kobar, muncul semangat yang baru, pengharapan yang baru, sehingga mereka kemudian beranjak kembali lagi ke Yerusalem. Kita tahu seberapa jauh perjalanan jarak antara Yerusalem ke Emmaus atau sebaliknya itu adalah kira-kira 7 mil jauhnya. Tetapi karena mereka merasakan sukacita, hati yang berkobar-kobar bahwa Yesus benar-benar bangkit, itu tidak dipikirkan mereka seberapa capeknya mereka.
lalu mereka ingin membagikan kesaksian dan pengalaman hidupnya itu kepada ke-11 murid yang ada di Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Kristus itu memantapkan mereka untuk terus berharap dan tetap semangat di dalam berkarya. Dari yang kehilangan pengharapan, dari yang kecewa, kemudian mereka merasakan sukacita karena perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Tentu Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak pasti memiliki harapan dan rencana. Ketika rencana yang sudah dirancang kenyataannya gagal, janganlah itu kemudian menjadikan kita kehilangan pengharapan, bahkan patah semangat atau putus asa. Tetapi mari bersama kita belajar. Di minggu-minggu ini kita juga merasakan bagaimana spirit kebangkitan Kristus itu juga memberikan semangat bagi Kleopas dan temannya untuk terus semangat berkarya, memberitakan kesaksiannya kepada murid-murid yang lain dan kepada semua orang. Kiranya itu juga memberikan pengharapan bagi kita semua untuk terus berkarya dengan penuh sukacita. Meski perayaan Paskah tidak bisa kita lakukan bersama dengan teman-teman sekolah minggu, bersama dengan teman-teman wilayah, bersama dengan saudara-saudara yang lain, ataupun rencana-rencana yang sebelumnya sudah kita susun dengan matang, ternyata gagal karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi tidak menjadikan patah semangat bagi kita, namun kita terus dibangkitkan untuk tetap berpengharapan, karena Kristus yang bangkit itu memberikan kepastian keselamatan dan sukacita di dalam kehidupan kita semua. Tetap semangat Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bekerja, tetap semangat anak-anak untuk belajar dan mengerjakan tugas, tetap semangat eyang-eyang, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita tutup ibadah saat ini dengan berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami. Kami boleh menghayati, kami boleh diberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru dari pengalaman hidup Kleopas dan teman-temannya, berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu, memberikan semangat dan kekuatan bagi mereka untuk terus berkarya dan memberitakan kesaksian bagi semua orang. Tentunya ya Tuhan, kebangkitan Kristus itu juga kami rasakan membangkitkan semangat kami untuk kami tidak merasakan takut, tidak merasakan kekecewaan dan penyesalan, tetapi kami terus merasakan sukacita dan juga semangat untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami meski di tengah penderitaan. Kami bersama-sama berjuang untuk melawan virus corona saat ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kami semua untuk keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.